Lalu apakah ada unsur kelalaian dalam penanganan kasus begal menjadi tersangka? Kami tanyakan langsung pada Murtede atau Amak Sinta bersama dengan kuasa hukumnya Iksan Ramadhani. Dan kami juga tersambung dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat sore Bu Pungki, Pak Dhani, Pak Amak Sinta, selamat sore. Baik, saya ke Pak Amak Sinta di Lombok terlebih dahulu nih. Pak Amak Sinta, boleh diceritakan kembali kepada kami waktu itu peristiwanya atau kejadiannya gimana Pak? Saya cuma membela diri saja. Aha. Waktu itu gimana ketemu Bapak lagi di perjalanan apa, kemudian ketemu begal berapa orang, boleh Ah, ceritakan lebih detail Pak? dari awal ya. Ya. Saya mau antar nasi ke rumah sakit Siwi. Mhm. Lalu? Terus tiba-tiba dia mengikuti saya dari belakang. Berapa orang Pak? Setelah dia mendekat saya, dia menyenggol saya. Mhm. Setelah saya disenggol, saya kepepet. Setelah Lalu? itu jalan lagi, tiba-tiba dia menghadang di depan. Hmm. Oke, kemudian setelah itu? Setelah dia menghadang, dia nanya, mau kemana? Mhm. Saya mau ke rumah sakit mengantar nasi ke Mhm. ibu saya sakit di rumah sakit. Mhm. Langsung dia nebas, lalu saya tangkis Oke. 2 kali. Saya sempat turun ke kiri, tapi dia nebas lagi. Mhm. Saya sempat ambil pisau saya. Mmm. Dia maju ke depan, Mhm. langsung saya gacoh dia Mhm. pakai pisau saya sendiri. Oke. Waktu itu berapa orang Pak begalnya? Begalnya 4 orang. 4 orang. Yang dilawan Pak Amak Nah, Sinta 2 orang ya? 3 orang. Oh 3 orang. Oke. Ya, 3 orang yang maju. Hmm. Pak Maksinta memang pada saat itu membawa senjata tajam untuk apa, Pak? Ya, Bawa pisau untuk itu? jaga-jaga. Untuk Untuk jaga-jaga? jaga-jaga. Oh, Ya, kenapa? Apa di daerah situ memang sering, Pak, ada begal? ya, sering. Malah setiap malam. Oh, setiap malam di sana ada begal ya? Iya, Jadi waktu Bapak mau ke rumah sakit lewat daerah situ jaga-jaga bawa pisau? iya, jaga-jaga. Kan malam sudah besar, hampir jam 12 lebih. Oh, jam 12 lebih. Setelah Pak Amak Sinta melawan begal itu, Bapak langsung ke rumah sakit atau sempat kepikiran untuk melapor ke polisi nggak, Pak? Enggak lah, saya langsung pulang. Langsung pulang? Ya, Oke. Terus Bapak bisa dipanggil polisi untuk diperiksa gimana ceritanya tuh, Pak? dia datang ke rumah saya, Mhm. menjemput Bilangnya apa ke rumah Bapak? saudara. Bilangnya ke apa ke Bapak Maksinta waktu itu waktu dijemput? Polisi. Polisinya bilang apa, Pak? Dia nggak pernah nanya. Oh, nggak pernah nanya, Bapak langsung dijemput aja gitu? Ya, Pak Kades yang bawa saya kan langsung dia naik motor. Cuma itu aja. Hmm. Ke kantor polisi waktu itu ya? Ya, Lalu Bapak di kantor polisi langsung ditetapkan jadi tersangka, begitu? Atau diperiksa dulu? ya. Saya diperiksa langsung jadi tersangka. Diperiksanya berapa lama, Pak? Eh, malam itu langsung sampai sahur. Malam itu sampai sahur langsung Bapak jadi tersangka, begitu ya? Ya, Oke, baik, saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, dari cerita Pak Amak Sinta setelah ada peristiwa pembegalan, Pak Amak Sinta kemudian membela diri, besokannya dipanggil dalam 1 malam jadi tersangka. Ini betul begitu prosedur untuk menetapkan tersangka, Bu Pungki? Iya, begini Mbak, ini kan, apa namanya, kalau kita melihat ya, sejak awal itu memang kami selalu menyatakan jangan biarkan masyarakat menghadapi sendiri pelaku kejahatan, seperti Ya. itu ya. Nah, kemudian memang perlu ada pencegahan kejahatan.
dengan cara misalnya patroli atau razia. Nah, tetapi kemudian ketika sudah terjadi adanya kasus kejahatan yang menimpa korban, maka sebetulnya polisi perlu hati-hati dalam melakukan lidik sidik. Jadi memang tidak jangan terburu-buru gitu ya dalam melakukan lidik sidik. Kalau ini yang kami ketahui kan LP-nya cuma 1 ya. LP itu maksudnya apa, Bu? Mungkin? Laporan polisi, mohon maaf. Laporan Laporan polisi. polisi. Jadi laporan polisi itu berdasarkan 1 laporan polisi dari keluarga orang yang diduga sebagai begal itu kan melaporkan adanya korban meninggal dunia itu keluarga mereka. Nah, berdasarkan itu terus kemudian langsung diperiksa Pak Amak Santi, terus kemudian Pak Amak Sinta ya. Pak Amak Sinta, terus kemudian fakta bahwa beliau adalah sebagai korban dari kejahatan begal itu tampaknya tidak diangkat. Oleh karena itu kemudian terus yang kami ketahui ditetapkan sebagai tersangka. Jadi masalahnya di sini. Jadi ketika pertama sebetulnya sudah seharusnya ada pencegahan kejahatan. Jadi jangan sampai ada masyarakat menjadi korban begal. Kemudian kedua ternyata ketika masyarakat menjadi korban begal, proses lidik-sidiknya ternyata jauh dari harapan seperti itu, Mbak. Tahapan apa yang tidak dilakukan oleh Polres Lombok Tengah ketika menetapkan Pak Amak Sinta sebagai tersangka ini, Bu? Jadi perlu dicek dulu ya, apakah misalnya dalam kasus Pak Amak Sinta ini kan konteksnya membela diri ya, konteksnya beliau juga menjadi korban begal. Nah, ini seharusnya pada waktu memeriksa Pak Amak Sinta itu langsung dibuatkan laporan polisi, sehingga ada 2 laporan polisi dan itu akan mempermudah untuk melihat kalau konteksnya kasus ini nantinya akan prosesnya masih panjang dan dibawa ke pengadilan, maka hakim akan tahu bahwa ini dalam rangka pembelaan diri, sehingga kemudian muncul ada pasal 49 ayat 1 KUHP seperti itu. Nah, yang ingin disampaikan Bu Pungki artinya ketika Pak Amak Sinta mengalami pembegalan, kemudian melakukan pembelaan yang terpaksa, harusnya Pak Amak melapor ke polisi, begitu? Tidak, harusnya polisi yang menyampaikan pada Pak Amak Sinta untuk Bapak ini ternyata kasusnya pembegalan, Bapak buat laporan sehingga ini bisa diproses bareng-bareng gitu. Jadi ada 2 LP, Mbak. Nah, ini kan hanya LP-nya 1, LP kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, hanya itu. Bukan kasus beliau menjadi korban begal gitu. Jadi ini ada kekurang telitian atau kekurang cermatan penyidik dalam memproses kasus ini, sehingga dengan tergesa-gesa menyatakan Pak Amak Sinta menjadi tersangka seperti itu. Jadi apakah nggak ada gelar perkara yang tadi dilihat dari kasus ini, Bu Pungki, gelar perkara dilakukan oleh Polres Lombok Tengah? Seharusnya memang ada gelar perkara, tapi ini mumpung ada Pak Amak Sinta bisa disampaikan juga kepada kami apakah ada gelar perkara pada waktu itu. Nah, tapi yang memang sudah diketahui kan pada waktu itu juga tidak didampingi dengan pengacara ya, seperti itu. Oke, Pak Amak Sinta atau mungkin Pak Dhani yang bisa membantu untuk menjelaskan apakah pada saat pemeriksaan pertama sebelum ditetapkan sebagai tersangka ada gelar perkara yang dilakukan oleh polisi pada saat itu. Mungkin Pak Dhani ya yang bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu Pengki dari Ibu Pungki, Indiarti dari Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, sama dari Kompas TV. Gelar perkara itu sudah jadi tersangka, Bu. Jadi sebelum penetapannya nggak ada gelar perkara ya, Pak Dhani? Iya. Oke. Artinya memang saya malam itu ditangkap, besoknya itu saya mendatangi dia, si ini Ama Santi. Ama ini bapak Santi, Santi kebetulan sama ibunya. Ya, Bapak Santi atau Ama Santi. Ama Sinta, Ama Sinta. Nah, jadi gelar perkara itu sudah ditersangka, Bu. Nah, memang ini sudah terjadi. Harapan kami sebenarnya ke depan, baik itu Polres di Lombok Tengah, Polres Indonesia, paling tidak hati-hati untuk masalah kayak ini. Alangkah baiknya kita bisa
meminta saksi keterangan ahli, apalagi di sini ada UNDRAM, kampus Universitas UNDRAM, ada dokter, prof di UNDRAM ini untuk meminta keterangan, meminta pendapatnya apakah memenuhi unsur atau apa tidak dalam konteks ini. Nah, artinya memang dalam hal ini sangat kita menyayangkan ketidakhatian, keteledoran ke ini teman-teman penyidik di Polres Lombok Tengah untuk tergesa-gesa sekali untuk menetapkan Ahmad Sinta sebagai tersangka. Jadi Pak Ahmad Sinta waktu itu sendiri ya? Pak Ahmad Sinta sendiri waktu itu? Tidak ada yang mendampingi, tidak ada orang lain yang ikut diperiksa pada malam itu di polisi? Ya. Nggak ada? Hanya Bapak sendiri? Ada. Cuma saya sendiri saja. Oke, hanya Bapak sendiri. Jadi tadi Pak Dhani menyatakan ini ada ketidakhati-hatian dari polisi ya? Oke, Pak Ahmad Sinta menyangka nggak kalau ternyata kasus yang menimpa Bapak banyak dukungan begitu banyak dari publik sampai akhirnya kasus ini dihentikan? Menyangka nggak Pak? Nggak menyangka ini. Ya. Nggak menyangka? Nggak menyangka seperti ini, luar biasa. Sampai Terima akhirnya kasih atas dukungannya. Oke, Bu Pungki. Masyarakat Indonesia. Iya. Terima kasih atas dukungannya masyarakat Indonesia. Baik Pak Ahmad Sinta, mudah-mudahan didengar juga oleh masyarakat Ketua Indonesia. Demo, saya terima kasih pada ketua demo. Baik, Bu Pungki, ini haruskah viral dulu, baru kemudian kasus ini dikoreksi seperti Pak Ahmad Sinta atau bagaimana? Karena kasus serupa juga beberapa kali terjadi. Apakah ini harus viral dulu? Betul, itu sebetulnya yang memang menjadi keprihatinan ya, artinya profesionalitas penegak hukum ini memang perlu ditingkatkan lagi. Kalau kita melihat sebetulnya Mbak Cindy ya, dari laporan-laporan masyarakat kepada Kompolnas, setiap tahun kami menerima antara 3.000, 3.500 sampai tahun 2021 kemarin setiap kami terima 4.200-an kasus. Nah, 90% mengeluhkan mengenai kinerja reserse. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini ada hal yang perlu ditingkatkan lagi dan ini perlu menjadi perhatian bagi pembina fungsi reserse agar profesionalitas anggota, skill dan knowledge anggota ini ditingkatkan lagi. Jadi jangan sampai kasus yang ditangani dilakukan dengan, kalau orang Jawa bilang gerusa-gerusu ya, mohon maaf, tergesa-gesa. Terburu-buru ya. Sehingga terburu-buru, sehingga tidak cermat dalam memproses atau melakukan lidik-sidik terhadap kasus ini. Tetapi kalau kasus ini dilakukan dengan penyidikan yang profesional, yang independen gitu ya, tidak ada tekanan dari siapapun, maka kami akan memberikan acungan jempol terhadap hal ini. Seperti itu Mbak Cindy. Baik, Pak Dhani, tadi Pak Dhani menyebutkan bahwa ada proses ketidakhati-hatian yang dilakukan polisi sehingga menetapkan Ahmad Sinta sebagai tersangka. Lalu bagaimana prosesnya ketika kasus ini akhirnya dihentikan oleh Kapolda? Bapak Kapolda NTB di kesempatan ini terima kasih banyak. Artinya kasus ini diambil alih sama Bapak Kapolda NTB untuk di stop. Untuk di stop karena sesuai dengan pasal 30 Peraturan Kapolri nomor 6 2019 ya, tentang penghentian penyidikan. Artinya sudah tepat ini. Sudah tepat dan kasus ini sebenarnya terang benderang. Terang benderang kenapa? Karena pengakuan dari begal ini, 2 orang yang selamat ini, ada 2 tumbang, 2 yang meninggal, 2 orang yang melarikan diri. Pengakuan dari 2 begal ini sudah jelas kasus ini ada terang benderang. Artinya di pasal 49 ayat 1 itu sudah tidak bisa apalagi disangkakan, tidak bisa. Tidak bisa dipidana, tidak bisa disangkakan. Tidak bisa sampai apalagi ke pengadilan. Dan langkah yang tepat memang diambil sama Bapak Kapolda NTB sangat luar biasa. Kita aspirasi, angkat topi. Terima kasih Bapak Kapolda NTB. Jadi penangguhan penahanan sudah dihentikan sekarang ya Pak Dhani berarti ya? Sudah dihentikan karena untuk memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan dan manfaat hukum di ini yang ditonjolkan sesuai dengan memang
pasal 30 nomor 6 Oke. tentang peraturan Polri itu. Aha. Baik, Bu Pungki ini sudah dihentikan oleh Kapolda NTB dengan SP3. Tapi kita tahu ada banyak kasus seperti ini kalau viral ya akhirnya di SP3 seperti ini ditinjau kembali paling tidak dikoreksi. Tapi yang tidak viral bagaimana? Ini kan masih belum ada hal-hal yang seragam atau perlakuan yang sama. Apakah memang tidak ada aturannya untuk penegak hukum memandang kasus seperti ini pembelaan secara terpaksa? Iya, betul Mbak. Jadi ini memang kalau dalam kasus, pembelaan diri yang terpaksa ini, kalau berdasarkan KUHP memang aturannya dibawa ke pengadilan dan yang memutus apakah ini benar pembelaan terpaksa atau tidak memang hakim. Tetapi ada juga perdebatan terkait dengan hal ini. Ada ahli hukum yang menyatakan pendapat bahwa jika dalam pemeriksaan, penyidikan itu ditemukan tidak adanya niat untuk melakukan pembunuhan, tidak ada niat melakukan tindakan penganiayaan dan sebagainya, maka di situ tidak ada yang dinamakan tindakan yang unlawful atau melawan hukum. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan SP3. Nah, belajar dari kasus ini saya melihat ada dua hal. Pertama, itu memang pencegahan kejahatannya ini yang memang mesti harus dilakukan oleh Polri ya di seluruh Indonesia agar lebih baik melakukan pencegahan kejahatan ketimbang nanti melakukan penegakan hukum. Karena ini adalah the last resort ya penegakan hukum. Dan selanjutnya adalah dalam penegakan hukum yang harus dilakukan adalah profesionalitas anggota dan kemudian anggota melakukan lidik-sidik secara profesional dan mandiri itu yang paling penting. Jadi sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan, tadi ada keterangan saksi, ada pendapat ahli, ada bukti-bukti, dan ada pengakuan-pengakuan, ada petunjuk seperti itu mesti harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Profesionalitas ya yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah polisi. Apalagi yang harus diperbaiki Bu selain profesionalitas, apakah aturan untuk membahas soal lebih dalam lagi terkait dengan pembelaan terpaksa? Iya. Betul. Tadi kami juga dengan kawan-kawan aktivis melakukan diskusi terkait dengan hal ini. Memang ada kekosongan terkait dengan aturan hukum. Jadi perlu ada aturan hukum untuk penanganan kasus terkait dengan pembelaan terpaksa. Barangkali dalam bentuk internal di level Polri itu bisa membantu untuk sebagai guidelines bagi teman-teman kepolisian di seluruh Indonesia, khususnya penyidik. Oke, jangan sampai kesan baru viral baru kemudian dikoreksi ya Bu Pungki. Terakhir untuk Pak Masinta, apa yang mau Anda sampaikan Pak terkait dengan kasus yang Anda alami kemudian akhirnya sekarang dihentikan? Silakan. Terima kasih. Bersyukur sekali ya Pak Masinta ya. Baik, Pak Dhani mungkin terakhir bisa disampaikan singkat saja, waktu kita sempit. Terima kasih Bu Peggy dari Komnas HAM sama Kompas TV. Harapan kami teman-teman baik itu Kapolres se-Indonesia dan ini artinya profesional, kehati-hatian itu penting untuk bagaimana ke depan ini biar tambah bagus. Baik. Karena pengalaman di Lombok Tengah ini ada mungkin pernah dengar 4 ibu rumah tangga. Sekarang ini terjadi. Artinya perlu dievaluasi ke depan. Bagaimana Polres Lombok Tengah ini lewat Polda dan lewat Komnas mungkin Kompolnas gitu bisa ini untuk mengevaluasi Kapolres Lombok Tengah semuanya ini. Baik. Terima kasih Pak Iksan Ramadhani, terima kasih Masinta, terima kasih juga Bu Pungki Indarti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.